Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dipertemukan di hari Kamis, yaitu dengan pelajaran hadis. Apa kabar anandaku yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar juga untuk ayah dan bunda di rumah? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pelajaran hadis hari ini, Ibu akan menyampaikan hadis bersikap kepada orang tua. Pada pekan kemarin, kalian sudah menyalin hadis bersikap kepada orang tua. Hari ini kita akan belajar menghafal hadis bersama-sama. Baik, kita mulai ya, Nak. Hadis bersikap kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, kita ulang lagi ya. Hadis bersikap kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Insyaallah ya, mudah. Silakan nanti kalian hafalkan hadis bersikap kepada orang tua. Berikutnya Ibu akan menyampaikan makna dari hadis ini. Nah, sebagai seorang manusia, berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika semenjak kecil saja, tetapi ketika sudah dewasa, bahkan ketika sudah berumah tangga pun tetap harus berbakti kepada orang tua. Bagaimanakah bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, bergaul bersama kedua orang tua dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seseorang mukmin termasuk sedekah. Lebih utama lagi kalau memberi kegembiraan kepada orang tua kita. Yang kedua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya kita bisa membedakan bagaimana ada berbicara kepada kedua orang tua, teman atau dengan yang lainnya. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Tidak boleh sombong ketika seseorang itu sudah menjadi orang yang sukses, mempunyai jabatan yang tinggi. Nah, jabatan dan kesuksesan di dunia ini tidak boleh menjadikan sombong terhadap orang tua. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua, di antaranya dengan doa berikut. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Itulah bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Berikutnya, bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua.
Contohnya yang pertama adalah menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Mengganggu orang tua dengan perkataan, perbuatan, menyakiti hati orang tua itu tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, berkata ah atau cis dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketika kalian diminta bantuan oleh orang tua, jangan sampai kalian berkata ah, cis, tidak boleh seperti itu. Berikutnya, membentak atau menghardik orang tua. Nah, ini juga tidak boleh. Jangankan terhadap orang tua, sesama usia juga kita tidak boleh membentak, apalagi kepada orang tua. Berkata yang baik dan sopan terhadap orang tua. Kemudian yang keempat ada bakhil atau kikir. Nah, bakhil atau kikir ini tidak mau mengurus orang tua ketika orang tua sudah mulai lanjut usia, bahkan lebih mementingkan orang lain daripada mengurus orang tua. Padahal orang tua sangat membutuhkan kita. Berikutnya, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Kemudian merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Ini juga contoh yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Berikutnya yang keenam, contoh bentuk durhaka kepada orang tua adalah menyuruh orang tua. Misalnya menyapu, mencuci, menyiapkan pakaian. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika orang tua tersebut sudah lanjut usia atau sudah lemah. Nah, jika kalian sudah mandiri, apalagi kelas 6 sudah mandiri, sudah bisa mencuci baju sendiri, menyiapkan makanan sendiri, pakaian dan buku sendiri, harusnya sudah bisa melakukan sendiri. Tidak boleh memerintah atau menyuruh orang tua. Tidak boleh seperti itu karena kalian sudah bisa sendiri. Yang ketujuh, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Ini juga tidak boleh. Setiap manusia mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan orang tua tidak boleh kita sebutkan dan jelek-jelekan di hadapan orang tua. Karena kekurangannya sedikit tapi jasanya lebih banyak dibandingkan kekurangan orang tua. Yang kedelapan, malu mengakui orang tua. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua karena mungkin tempat tinggalnya yang kurang daripada teman-temannya yang lain atau status sosialnya tidak diragukan lagi. Sikap seperti ini tidak boleh dilakukan karena termasuk sikap yang tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji. Nah, ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh merasa malu mempunyai orang tua. Harusnya kita bangga terhadap orang tua karena orang tua sudah membesarkan kita. Tentunya banyak sekali jasa yang sudah dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Berikutnya, akibat durhaka kepada orang tua. Nah, jika seseorang durhaka kepada orang tua, maka Allah akan membalasnya. Nah, kita lihat apa saja akibatnya jika seseorang durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang pertama kali dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz adalah kalimat Aku adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali aku. Barang siapa yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka aku akan meridhoinya. Dan barang siapa yang dimurkai oleh keduanya, maka aku murka kepadanya. Itu yang pertama, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, akibat durhaka kepada orang tua, menghalangi doa dan menggelapi kehidupan. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, dosa yang mempercepat kematian adalah memutuskan silaturahmi. Dosa yang menghalangi doa dan menggelapi kehidupan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya kita tidak mau ya, kita berdoa kepada Allah tetapi terhalang karena kita mempunyai dosa kepada orang tua. Berikutnya, celaka di dunia dan akhirat. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar karena Allah Azza wa Jalla menjadikan dalam firman-Nya sebagai anak yang durhaka sebagai orang yang sombong dan celaka. Berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka. Dalam surat Maryam ayat 32.
Berikutnya, akibat durhaka kepada orang tua yang keempat yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang menyebabkan kedua orang tuaku dilaknat oleh-Mu karena kedurhakaanku pada mereka. Ya Allah, jadikan aku anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku sehingga Engkau sayangi mereka karena kebaktianku pada mereka. Nah, tentunya kita tidak mau ya menjadi anak yang dilaknat oleh Allah karena dosa kita terhadap orang tua. Nah, berikutnya adalah dikeluarkan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Ar-Ridho berkata, Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua karena durhaka pada mereka telah keluar dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan terhadap kedua orang tua. Berikutnya yang ke-6. Amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi ketinggianku, keagunganku dan kemuliaan kedudukanku, sekiranya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya mengamalkan amalan semua para nabi, niscaya aku tidak akan menerimanya. Nah, ketika kita banyak melakukan amal kebaikan, amal soleh, tapi ternyata kita punya dosa terhadap orang tua, maka amal kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-7, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan benci ketika keduanya berbuat zalim kepadanya, maka salatnya tidak diterima. Berikutnya, tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua muslimin akan melihatku pada hari kiamat kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang disebutkan namaku lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Naudzubillah. Semoga kita tidak tergolong ya kepada mereka yang tidak diizinkan untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya. Karena hal ini harapan dan idaman tentunya bagi setiap muslimin dan mukminin. Sudah tidak berjumpa di dunia, tidak berjumpa pula di akhirat. Naudzubillah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari akibat ini. Berikutnya, diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka baginya akan dibukakan 2 pintu neraka. Naudzubillah, semoga kita juga tidak seperti ini. Berikutnya yang ke-10, tidak akan mencium aroma surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu berbuat durhaka kepada orang tuamu, karena bau harum surga yang tercium dalam jarak perjalanan 1000 tahun tidak akan tercium oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, memutuskan silaturahmi, dan orang lanjut usia yang berzina. Dan yang terakhir, menderita saat sakaratul maut. Penderitaan anak yang durhaka kepada orang tuanya saat sakaratul mautnya pernah menimpa pada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis berbakti kepada orang tua. Ibu sudah menjelaskan bagaimana bentuk berbakti kepada orang tua dan bagaimana bentuk-bentuk yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua dan akibatnya. Jika melakukan durhaka kepada orang tua, tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, kalian anak-anak soleh dan solehah, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat orang tua kita tersakiti. Semoga kita juga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat sedih orang tua. Dan semoga kalian semua kelas 6 menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tentunya menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.